Hai semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita, yaitu untuk fungsi order. Pertama mungkin di sini kita akan buat model skemanya dulu untuk ordernya sebelum kita melakukan pembuatan dari order produknya. Nah, di sini kita akan gunakan Mitras, tapi untuk sekarang kita coba atur modelnya dulu, yaitu field-field apa saja yang akan kita butuhkan. Ini kita bisa baca di get started-nya di bagian integration GUID. Nah, di sini sebelum kita lakukan instalasi untuk Mitrasnya, kita coba atur dulu field-fieldnya. Ini untuk konfigurasinya nanti. Nah, tapi pertama kita atur dulu ya untuk bagian request untuk pengambilan tokennya nanti. Kita cek yang Node.js. Nah, di sini yang bagian Node.js ini sudah ada caranya, yaitu request apa saja akan kita masukkan. Nah, pertama mungkin order ID, yaitu ID dari orderannya. Nah, ini gross amount, total harganya. Nah, ini credit card kita bisa masukkan atau tidak. Ini consumer detail dari consumer yang melakukan pembayaran. Seperti ini ya, jadi first name, last name, email, dan juga phone. Nah, sebenarnya ada lagi yang versi yang lebih kompleksnya kalau kita baca di advanced feature. Di sini fitur yang lebih advance-nya atau yang lebih kompleksnya lagi. Di sini ada transaksi detail, seperti tadi ada order ID dan juga total harganya. Nah, ada credit card, kemudian item detail. Nah, item detail ini dia berupa array object. Dimana karena dia berupa array object, berarti di sini item detailnya kita bisa gunakan untuk keranjang dari produknya. Produk apa saja yang dia lakukan pembelian. Ini kita bisa ambil price-nya dan juga quantity-nya, dan juga nama produknya dan ID dari produk tersebut. Dan ini dia berupa array object, berarti dia bisa ambil lebih dari satu produk yang dia beli atau yang dia masukkan ke dalam keranjangnya. Nah, kemudian di sini ada consumer detail. Ini ada billing address dan juga shipping address-nya, yaitu untuk pengirimannya, tapi mungkin di sini kita bisa skip yang billing address dan juga shipping address. Di sini kita tidak ada untuk metode pengirimannya, jadi mungkin kita buat lebih simple saja. Jadi kita cuma butuh first name, last name, email, dan juga phone-nya. Nah, ini kita bisa ambil untuk acuan. Kita bisa masukkan ke Notepad dari sini. Kemudian di sini karena dia berbentuk array object, di Mongoose sebenarnya juga sudah ada di skema untuk mengatur array-nya. Kita bisa masuk ke Mongoose array skema. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal masuk ke dokumentasinya. Kita coba scroll ke bawah. Ini untuk string, date, object ID, number, date, boolean. Nah, ini yang untuk array. Nah, untuk array-nya sendiri dia buatnya seperti ini. Jadi nama fieldnya kemudian kita buat pakai kurung persegi, yaitu untuk simbol array-nya. Nah, beda dengan field-field yang lainnya kayak field object ID contohnya. Nah, di sini dia gunakannya object, atau yang date dia gunakannya object untuk skemanya. Nah, di sini kita gunakannya yaitu array, dan kita buat skema baru untuk mengatur objek-objek di dalamnya nanti dalam array tersebut. Kita bisa langsung eksekusi dalam codingan. Kita buat modelnya di sini, new file, order model.js. Nah, kemudian kita bisa copy yang dari produk skemanya, dan kita bisa hapus isiannya dulu atau field-fieldnya. Kita ganti nama skemanya, jangan produk skema tapi order skema. Nah, sini juga order skema, ini order, dan namanya di sini juga sama order, dan exportnya juga order. Kita tulis skemanya dulu. Nah, pertama
Mungkin kita coba masukkan dulu ya untuk bagian kolom-kolomnya yang akan kita inputkan seperti first name, last name, email, dan juga phone. Kita coba dulu yang itu. Kita buat fieldnya first name, titik 2, kemudian objek, type-nya berupa string, kemudian required-nya true, dan kita kasih message kalau kita mau. Kita kasih message, nama depan harus diisi. Kita buat lagi yang field yang lain, yaitu last name, phone, sama email. Ini untuk last name, true, nama belakang harus diisi. Kemudian untuk phone, tipe datanya string. Kemudian di sini untuk email, datanya juga string dan juga true. Email harus diisi. Yang ini untuk nomor telepon harus diisi. Nah, di sini untuk phone-nya kita kasih tipe datanya string, bukan number, karena kalau tipe data telepon di Indonesia itu dimulai dengan 0. Kalau kita buat number, 0-nya yang di awalan itu tidak akan dianggap. Jadi kita gunakannya di sini string untuk penggunaan phone. Kemudian kita atur lagi untuk bagian transaksi detailnya. Kita ambil yang order ID. Order ID-nya kan sudah ada pada saat kita pembuatan ordernya nanti. Yang utama itu yang gross amount-nya ini, atau total pembeliannya, atau total harga yang harus dibayar. Sini kita bisa masukkan di atas total, dimana tipe datanya yaitu number. Kemudian kita buat required true, total harga harus diisi. Ini kita buat jadi string. Kemudian mungkin kita bisa atur juga untuk statusnya, status dari pembeliannya, apakah dia cancel, sudah terbayar, atau masih pending. Sini tipe data string dengan enum, yaitu pending, cancel, atau valid, dan juga sukses. Nah, mungkin ketiga ini saja, dan defaultnya kalau tidak diisi, default yaitu pending. Nah, yang kolom terakhir atau field yang terakhir yaitu kita buat untuk item detailnya, dimana ada ID dari produk, harganya, kuantitinya, dan juga nama dari produknya. Sini kita taruh di sini. Kita buat namanya item detail. Kita buat item detail berupa array, dimana di sini kita harus buat juga skema untuk objeknya. Kita buat di atas cons single product sama dengan skema berupa objek. Kemudian objek-objeknya apa-apa saja. Pertama, nama dari produknya dengan tipe data string. Kemudian kita buat required true, harus diisi. Kemudian untuk quantity-nya quantity, tipe datanya number, yaitu berapa produk yang dia beli dari produk tersebut. Kemudian price, harganya, tipe datanya number, dan juga untuk ID produknya kita ambil dari relasi dari produk. Ini kita buat tipe datanya object ID, type titik 2 membus titik schema
titik object ID yang dia berrelasi dengan model produk. Ini untuk ambil ID dari produknya. Required true, yaitu harus diisi seperti ini. Kemudian yang single produknya kita tinggal masukkan ke dalam array item details di sini. Dan mungkin terakhir satu lagi, yaitu untuk user yang melakukan pembelian. Kita buatnya juga berupa object ID yang berrelasi dengan model user. Type-nya schema titik object ID, kemudian dia berrelasi dengan model user, dan required-nya dia harus diisi bernilai true seperti ini. Jadi hampir mirip kayak yang produk yang user ini, cuman dia berrelasi, yang ini dia berrelasi dengan user, yang ini dia berrelasi dengan model produk. Oke, mungkin ini dulu untuk pembuatan modelnya. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan pembuatan dari ordernya dan juga untuk mengatur total dari belanjanya, berapa totalnya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, share, dan juga komen. See you next video. Have a nice day and bye.